Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu, saudara-saudari yang berkenan bergabung melalui Tatmaya kita pada kegiatan hari ini yang disponsori oleh penerbit literasi Nusantara. Di akhir-akhir tahun kita kemudian mendapatkan dukungan alhamdulillah dari penerbit literasi Nusantara dalam kaitan workshop kompetensi dosen, konsep kepenulisan hingga terbit ber-ISBN. Dan boleh jadi ini adalah merupakan awal karena waktu kita juga sangat terbatas, di mana waktu Indonesia Barat pukul 9, namun di waktu Indonesia Tengah sudah pukul 10 dan waktu Indonesia Timur pukul 11, dan kita akan menuju sholat Jumat. Bagi kita yang Muslim, saya undang untuk sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin baik yang bergabung melalui live Zoom maupun melalui Facebook, dan nantinya juga yang menyimak melalui rekaman video YouTube. Penulisan buku adalah merupakan salah satu bentuk publikasi ilmiah. Itu kita semua sudah pahami dan merupakan aktivitas kita dari hari ke hari. Namun demikian, untuk membantu kita dalam rangka penerbitan, ada penerbit yang mensponsori kegiatan kita pada pagi hari ini adalah penerbit literasi Nusantara di Malang. Kami menyampaikan terima kasih atas perkenan penerbit literasi Nusantara untuk bersama-sama dengan kita dalam kaitan menerbitkan buku. Dengan ucapan terima kasih, kami persilahkan narasumber kita, editor penerbit literasi Nusantara, untuk menyampaikan materi kurang lebih 30 menit, sehingga kita masih ada waktu yang memungkinkan untuk tanya jawab sebelum kita sampai pada pukul 10 waktu Malang atau pukul 11 waktu Makassar. Disilahkan. Halo, selamat pagi. Apakah suara saya terdengar? Silahkan Mas, suaranya clean and clear. Silahkan. Oke, terima kasih Pak. Sebelumnya saya mohon maaf izin share PPT saya Pak ya. Nah, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita diberi kesehatan dan keadaan dalam sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini perkenalkan, nama saya Iqbatul Mulisin dari Literasi Nusantara sebagai editor. Kita akan sedikit mengupas gimana sih konsep kepenulisan buku sampai terbit yang ber-ISBN gitu. Tapi sebelum itu saya akan meminta izin untuk menceritakan gimana sih saya ketertarikan saya di dunia kepenulisan. Dulu waktu semasa kuliah saya sering mengikuti lomba-lomba tentang kepenulisan seperti kayak karya tulis ilmiah, lomba cerita pendek ataupun puisi. Namun pada saat itu saya mengalami kegalauan, Pak. Awalnya gini, Mbak. Kenapa ya? Kenapa ya? Apa namanya? Kenapa ya publikasi saya itu tidak ada yang juara gitu kan? Sampai pada akhirnya saya di titik di mana saya tuh merasa, aduh, males lagi untuk menuangkan ide-ide kreatif saya, menuangkan ide-ide gagasan-gagasan saya di sebuah tulisan tersebut. Namun pada saat itu waktu saya mengikuti kelas creative writing di kampus saya, dosen saya itu pernah bilang, semua orang bisa jadi penulis asalkan dia mau. Kuncinya adalah mau. Semua orang tinggal nulis, ntar pasti ada akan bermanfaatnya. Sejak saat itu saya pun jadi tertampar. Oh, jadi gini ya, ada ataupun tidak adanya apresiasi dari orang, ada ataupun tidak adanya
kayak reward dari seseorang itu, tulisan kita pasti akan ada manfaatnya bagi kita sendiri maupun orang lain. Nah, berhubungan dengan itu, di pagi kali ini kita akan sedikit mengulik gimana sih konsep penulisan sampai penerbitan buku yang ber-ISBN. Tapi sebelum itu, saya akan mengawali presentasi kali ini pembahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya simpel sih sebenarnya. Apa sih pentingnya buku? Mungkin ini adalah pertanyaan yang cukup klise bagi semua orang ya. Para akademisi bisa menjawab ini dengan begitu mudahnya, menuangkan retorika-retorika yang mereka dapat dari teori-teori yang bisa dibilang cukup banyak mereka temui gitu. Namun untuk menjawab ini saya ambil salah satu kutipan dari seorang filsuf yaitu Sophocles yang berpendapat bahwa buku adalah jalan menuju ilmu yang terbaik. Dan negara yang membaca buku akan selalu maju dan terus belajar. Sampai sini pun saya jadi sadar bahwa bila bangsa ingin maju, maka salah satunya adalah membudidayakan literasi. Saya ambil contoh adalah negara Jepang. Negara Jepang yang tingkat ekonominya maju, tingkat kreativitasnya maju, itu tidak lepas dari budaya literasi mereka yang tinggi gitu. Sampai sini pun saya masih berpikir, apakah Indonesia stuck sampai sini karena literasinya kurang? Nah, pada waktu itu saya mencari jawabannya dan menemukan jawaban di reportase yang menyatakan bahwa survei membuktikan bahwa 70 responden 10 negara yang disurvei yang mempunyai tingkat literasi, Indonesia menempati peringkat 62. Yang artinya apa? Artinya adalah Indonesia masih kurang dalam dunia literasi kayak gitu. Lalu pertanyaannya adalah apakah yang menyebabkan literasi ini rendah di Indonesia? Apa supplier buku itu kurang di Indonesia? Mengutip dari podcastnya Helmi Yahya Bicara, setidaknya ada 2 juta buku yang dicetak, 2 juta eksemplar buku yang dicetak setiap tahunnya kayak gitu. Terus kemudian ini ada data yang menyebutkan bahwa tingkat literasi Indonesia masih rendah. Sebenarnya ini bisa disimpulkan bahwa DKI Jakarta mempunyai tingkat literasi yang tinggi. Karena apa? Menurut saya pribadi adalah akses penyuplaian buku ini masih terpusat di Jawa sentris ya, Pak. Walaupun di situ ada Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan lain sebagainya, tapi yang paling yang paling berdampak dengan supplier buku itu masih di DKI Jakarta. Nah, apakah Indonesia itu negara yang kurang produktivitas untuk menerbitkan buku? Saya rasa tidak. Menurut data yang saya ambil dari kata data, Indonesia itu menempati peringkat pertama di Asia Tenggara yang tiap tahunnya mencetak 30.000 judul buku. Nah, hal ini berbeda dengan Malaysia yang negara tetangga kita yang hanya 19 ribuan, Thailand hanya 17-18 ribuan, terus Singapura dan Filipina. Hal ini sebenarnya cukup membanggakan, tapi juga memiriskan bagi negara kita ya sebenarnya. Mengapa buku yang segitu banyaknya diterbitkan, tetapi literasinya masih rendah, bahkan masih kalah jauh dengan Singapura. Saya mengutip dari data yang dikeluarkan oleh IPusnas Perpusnas yang menyebutkan bahwa terbitan terbanyak di tahun 2022 ini per tanggal 28 Desember lalu masih di nomor 1 adalah Jakarta Pusat dengan jumlah terbitan 68.160 buku, judul buku. Ini adalah 10 terbesar ya, ada Jakarta Pusat, Sleman, Bandung, Bantul, Surabaya, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Malang, dan Bogor. Dengan total keseluruhan dari ke-10 besar ini adalah 363.449.
Kemudian meningkat ke selanjutnya, yaitu penerbit terbanyak. Ini adalah 10 terbesar yang saya himpun dari data Perpusnas. Yang pertama itu di Jakarta Selatan dengan jumlah penerbit 745 penerbit. Kemudian Jakarta Pusat, terus Sleman, Bandung, Surabaya, Jakarta Timur, Depok, Tangerang Selatan, Bantul, dan Semarang. Dengan presentasinya bisa dilihat di sampingnya itu, diagram sampingnya itu. Nah, kita meningkat ke ISBN. ISBN per tahun 2022 ini yang terdaftar di Perpusnas itu berjumlah 107.464. Hal ini sebenarnya jika dilihat dari tahun ke tahun, dari 2017 sampai 2022 itu meningkat ya, dari 2017 sampai 2021. Yang paling tertinggi ada di tahun 2019, 2020, sama 2021. Bila saya amati di sini, kenapa tahun-tahun tersebut itu jumlah ISBN dan judul buku tinggi? Karena pada waktu ini 3 tahun tersebut adalah 3 tahun di mana COVID-19 itu keluar ya, di mana COVID-19 itu muncul yang mengakibatkan para banyak orang yang mewajibkan istilahnya membatasi diri untuk bergerak sehingga hanya di dalam rumah yang mengakibatkan mereka produktivitas meningkat gitu di jumlah bukunya. Dan di tahun 2022 ini jumlah ISBN yang terdaftar di Perpusnas per tanggal 28 Desember ini adalah 107.000 sekian. Kemudian ISBN per bulan masih ditempati oleh bulan Desember ya tahun ini, yaitu dengan 15.244 ISBN, yang mana sebenarnya empat tertinggi ini, bulan tertinggi ini itu ada di bulan Januari, Februari, dan Maret. Kalau kita sadari mungkin ini adalah buku-buku yang belum proyekan buku yang para akademisi buat di tahun sebelumnya, masih belum diterbitkan oleh ISBN, sehingga sehingga masuk ke bulan Januari, Februari, Maret di tahun 2022. Selanjutnya kita meningkat ke ISBN per provinsi. Di Jawa Timur sendiri, karena kita di Malang, itu terdaftar sebanyak 15.499 ISBN yang terdaftar oleh Perpusnas. Ini cukup banyak sekali ya, 15.499. Kemudian di ISBN per kota, itu yang Malang sendiri itu yang terdaftar itu sebanyak 3.860. Dan per tanggal 28 Desember kemarin, penerbit literasi Nusantara sudah mendaftarkan jumlah ISBN sebanyak 750-an ISBN. Dalam artian apa? 20% dari total 3.860 itu berasal dari literasi Nusantara. Itu adalah salah satu salah satu kontribusi kami dalam mengembangkan pendidikan Indonesia dengan menciptakan menerbitkan banyak buku sehingga diharapkan mampu membawa kontribusi besar bagi peradaban pendidikan di Indonesia. Nah, setelah itu kita akan membahas sedikit tentang ISBN. Yang kita kulik tadi ISBN, apa sih sebenarnya itu ISBN? Secara sederhananya adalah ISBN itu nomor untuk pengidentifikasian buku. Biasanya ISBN ini berjumlah 13 digit. Nah, berisi apa? Berisi informasi tentang judul buku, penerbit, kelompok, dan lain sebagainya. Gitu. Selanjutnya, apa sih pentingnya buku ber-ISBN? Saya mencatat ada 3 poin utama pentingnya ISBN bagi buku. Yang pertama itu memberikan identitas terhadap satu judul buku yang akan diterbitkan oleh penerbit. Hal ini bisa menandai bahwa penerbit itu sudah mengeluarkan buku yang terindeks oleh Perpusnas sehingga buku ini adalah resmi gitu. Kemudian membantu memperlancar alur distribusi buku. Di penerbit sendiri, Bapak Ibu,
pendistribusian buku itu tidak hanya di cuman cetak saja ya. Kita juga mendistribusikan ke platform-platform seperti Google Book itu sebagai salah satu bentuk digitalisasi pendistribusian buku. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah sebagai salah satu syarat pemerolehan nilai KUM untuk kenaikan pangkat dosen oleh karya tulis berupa buku. Ini juga salah satu yang bisa dibilang penting ya bagi dosen untuk memperoleh nilai KUM. Kemudian kita akan membahas apa sih yang biasanya diterbitkan di Literasi Nusantara. Saya di sini akan mengambil beberapa saja. Ada yang pertama ada buku referensi. Secara umum itu buku referensi adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi dan pembahasannya fokus pada satu bidang ilmu. Nah, biasanya Bapak Ibu ciri-cirinya itu ada yang pertama itu tulisan hasil penelitian yang berbentuk buku dengan ber-ISBN. Ntar buku referensi ini bisa dijadikan nilai KUM dengan maksimal itu 40. Kemudian itu digunakan oleh dosen untuk mengajar dan meneliti. Biasanya ciri-ciri yang kedua itu digunakan untuk bahan ajar yang ada di perguruan tinggi, yang ada di sekolah menengah, itu bisa buku referensi. Kemudian yang ketiga itu substansi bahasanya pada satu bidang ilmu kompetensi penulis. Jadi penulis menuliskan buku referensi sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Misal pendidikan di bidang sastra. Beliau menuliskan buku-buku tentang teori-teori sastra seperti ekokritisisme dan lain sebagainya. Kemudian buku monograf. Buku monograf pun sering banyak yang masuk ke Literasi Nusantara. Literasi Nusantara untuk menerbitkan buku monograf. Sebenarnya buku monograf itu apa sih? Seperti yang terdapat di PowerPoint ini, buku monograf itu merupakan hasil karya tulis yang ditulis seseorang ahli atau spesialis di bidangnya. Sebenarnya sama seperti kayak buku referensi tadi ya, tapi buku monograf ini punya ciri-ciri sendiri. Ini saya merangkum ada 3. Yang pertama itu tulisan hasil penelitian yang berbentuk buku dengan ber-ISBN, sama kayak tadi, sama sih Bu ya, sama Bapak Ibu, buku monograf dan itu hampir sama. Kemudian tentang book chapter. Kalau book chapter ini yaitu kumpulan karya tulis ilmiah dengan satu topik pembahasan. Biasanya ini berupa kumpulan karya tulis ilmiah dengan satu pembahasan yang bisa dipendekatan beberapa aspek atau sudut pandang gitu. Cirinya kedua itu masing-masing bab dapat terdiri sendiri dengan susunan karya tulis ilmiah yang lengkap. Terus ada benang merah yang mengaitkan keseluruhan bab. Jadi masih dalam satu topik pembahasan, semisal pembahasan tentang ekologi, semua yang masih berkaitan dengan topik yang tersebut. Terus ini yang selanjutnya diterbitkan secara resmi dengan ISBN. Tentunya buku-buku yang masuk itu selalu diterbitkan dengan ISBN ya. Terus sebelum menerbitkan ISBN, sebelum cetak, itu mesti melalui proses editorial. Nah, di Literasi Nusantara sendiri, kita juga menerima bila mana Bapak Ibu mempunyai naskah-naskah untuk diterbitkan, kami siap menerbitkan. Karena apa? Karena itu adalah salah satu bentuk istilahnya pendukung kami dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Kemudian di Literasi Nusantara nanti kita mempunyai beberapa layanan ya Bapak Ibu, seperti ini: menerbitkan buku, konversi artikel ilmiah menjadi buku, pengurusan HKI, pengadaan buku, kerjasama event, reseller dropshipper, pendudukan presentasi, desain layout, percetakan, dan penerjemahan. Nah, mungkin saya nggak akan bahas lebih dalam tentang gimana sih cara penulisan, gimana cara mengurus izin ISBN. Karena bila mana Bapak Ibu berniat untuk menerbitkan buku atau sejenisnya, Ibu Bapak bisa langsung ke
kami melalui kontak person, nanti kita akan dijelaskan secara mendetail gimana sih alur-alurnya tersebut gitu. Mungkin dari saya sekian, terus ada tambahan tentang layanan-layanan produk fitness oleh kolega saya. Terima kasih. Terima kasih Mas telah mengawali termasuk mendeskripsikan kepada kita seperti apa buku monograf, ada buku referensi yang tentu Bapak Ibu dosen sudah sangat paham bahwa ada perbedaan apresiasi dalam bentuk KUM. Selanjutnya kami persilahkan tim dari penerbit Literasi Nusantara masih berkenaan dengan layanan-layanan yang dapat dikerjasamakan melalui penerbit Literasi Nusantara. Disilakan Mas. Oke, sebelumnya izin untuk menjawab ya Pak. Ya, siapa ini Mas Gusti ya yang akan menjelaskan? Iya Pak. Silakan Iya, Mas Gusti. Ya sebelumnya ini saya mohon maaf, ini kamera saya ini lagi di laptop lagi ada kesalahan teknis Pak, jadi tidak bisa memunculkan videonya. Mungkin dari suara saya aja jelas ya Pak. Silakan Mas Gusti. Ya. Oh ya. Jadi gini, saya share dulu untuk Aduh, omongan udah. Biasa, ini biasa pakai truk. Itu biasa kan. Jalan-jalan kali. Jumat sih. Halo? Iya, Mas Gusti, mikrofonnya tertutup. Oke. Ini saya lanjutkan kembali Pak, karena saya tidak bisa memunculkan screen-nya. Oke, jadi kita tadi kan sudah menyinggung nih antara bagaimana menyusun buku mulai dari awal, dan ketika Bapak Ibu dosen atau rekan-rekan semua sudah mempunyai naskah yang siap untuk diterbitkan, ada beberapa layanan yang ada di literasi untuk gimana sih cara menerbitkan buku yang sampai mendapatkan ISBN-nya. Dan yang pertama itu ada sistem mayor, yang dimana sistem mayor ini adalah sistem yang tidak dipungut biaya untuk penulis untuk menerbitkan bukunya. Jadi gratis untuk penulis bisa menerbitkan naskahnya menjadi naskah yang ber-ISBN. Dan nantinya ketika menggunakan sistem mayor ini, dari penulis pun akan mendapatkan fasilitas desain cover, editing layout, dan ISBN sampai buku tercetak. Dan nantinya ketika buku sudah tercetak, itu akan kami bantu distributorkan secara menyeluruh atau secara nasional. Dan di mana ketika nanti sesudah kita bantu distributorkan secara Nusantara, akan ada royaltinya nantinya di setiap penjualan dari naskah yang sudah menggunakan sistem mayor ini. Tapi tentunya ada seleksi naskah yang akan menggunakan sistem mayor. Tuh. Dan yang kedua itu ada sistem vanity. Ini yang dimana sistem yang paling sering digunakan untuk dosen-dosen atau penulis-penulis untuk menerbitkan naskahnya.
yang dimana sistem Vanity ini adalah sistem cetak terbatas. Biasanya digunakan untuk kebutuhan akreditasi, terus untuk menjunjung dosen lebih produktif dan akreditasi kampus dan kenaikan pangkat juga. Yang dimana ini tidak ada seleksi untuk naskahnya. Kami jamin 99% untuk naskah yang masuk untuk diterbitkan dengan sistem Vanity ini akan terbit. Dan fasilitas yang akan didapat pun hampir sama dengan sistem yang pertama, itu ada ISBN, desain cover, layout, dan ada sertifikatnya. Tapi tentunya di sini biaya yang akan digunakan untuk sistem Vanity ini akan ditanggung oleh si penulis itu sendiri. Gitu. Jadi tidak ada seleksi untuk naskahnya dan kami jamin terbit. Halo. Saya lanjutkan nih Pak, karena di sini maaf ada lagi trouble ini Pak untuk laptop saya, jadi tidak bisa screen tadi dan tidak bisa start video. Oke, saya lanjutkan. Nggak apa-apa Mas Gusti, bisa dikirim melalui chatbox atau WA saya, nanti saya yang tayangkan melalui laptop saya di sini. Oh, ya. Oke, saya kirimkan ke Bapak. Ya, Bapak Ibu, kita menanti Mas Gusti mengirimkan filenya ke saya. Nanti saya akan share dari laptop saya. Ini filenya sudah ada. Itu Pak, sudah Pak. Filenya saya lagi download kembali. Mas, sebentar. Okay. Ya, ini sudah ada, tinggal saya share screen. Ya, silakan Mas Gusti dilanjutkan. Ini dari ada profile company yang saya kirimkan ke Bapak Ismail. Jadi ya ke bawah Pak, ngapunten. Jadi ya, di saya profil teruskan atau saya stop di sini? Teruskan Pak, teruskan. Ya, oke. Ini tayangannya sudah sampai di 1000 plus naskah terbit. Enggak, ya, udah sampai sini aja Pak. Dan saya izin lanjut menjelaskan. Dan selain dari dua sistem yang sudah saya jelaskan tadi, di sini itu untuk keperluan naskah yang siap untuk diterbitkan. Dan ada juga ketika para penulis atau Bapak Ibu yang masih bingung
dengan naskah yang belum jadi dan tidak ada naskah yang siap untuk diterbitkan, di sini di Literasi Nusantara itu ada yang namanya layanan konversi artikel ilmiah, yang dimana ini konversi yang berupa seperti tesis, disertasi, skripsi itu bisa dijadikan buku juga. Jadi ketika tidak ada naskah yang siap diterbitkan, nggak perlu lagi bingung-bingung mau dari mana nih naskah yang siap diterbitkan tapi ingin menjadikan sebuah buku gitu. Jadi dari skripsi, disertasi, tesis pun kami bisa mengubahnya menjadikan sebuah buku ya nantinya, Pak. Gitu. Selain dari bagaimana cara menerbitkan buku dan apa saja layanan-layanan di literasi untuk menerbitkan naskahnya sebagai buku, dan di sini kami juga menyediakan buku-buku untuk keperluan perpustakaan, Pak. Jadi kami Literasi Nusantara sebelum menjadi penerbit itu kami memang jadi toko buku, Pak, gitu. Jadi kami itu berdiri di tahun 2016, yang dimana awalnya memang kita ini toko buku, dan karena memang dari relasi-relasi kebanyakan dari penerbit pun kami jadi mengikuti jadi penerbit juga. Jadi kami banyak relasi-relasi dari penerbit-penerbit lain. Gitu. Nah, ini untuk pengadaan buku perpustakaan. Selain dari buku-buku perpustakaan yang berbentuk fisik, Pak, kami juga sedang mengembangkan buku-buku yang digital atau e-library gitu, Pak. Jadi buku-buku kita pun bisa diakses melalui seperti kayak buku, e-book, terus handbook di Ganesha dan lain sebagainya. Dan selain penyediaan pengadaan buku perpustakaan, dan kami juga pun ada layanan yang namanya kerja sama event, yang dimana salah satu bentuk kerjasama event ya yang seperti yang kita lakukan sekarang ini itu kerjasama webinar, workshop, dan bisa juga nantinya ada bedah buku dan lain sebagainya. Nah, ini untuk paket-paket yang nantinya bisa dipilih untuk perpustakaan, Pak. Nah, ini sebagai kerjasama event yang seperti kita lakukan ini. Mungkin sekian sih yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Gusti dan juga editor dari penerbit Literasi Nusantara. Alhamdulillah wa syukrillah, diskusi kita telah diantar oleh berdua, Mas Iqbal dan Mas Gusti, yang memberikan meneruskan informasi-informasi terkait bagaimana penerbitan buku, dan kemudian kalaulah Bapak Ibu ada kesukaran untuk menerbitkan buku sendiri, maka kemudian penerbit Literasi Nusantara memiliki layanan-layanan, termasuk alhamdulillah wa syukrillah pada kesempatan kali ini kita mendapatkan dukungan berupa kerjasama pelaksanaan workshop kompetensi dosen dan dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Abdul Haris Makassar, dan juga konsorsium perguruan tinggi yang tergabung dalam IUCRS, Indonesian Consortium on Social Religious Studies, yang telah
dipercayakan oleh Penerbit Literasi Nusantara sebagai bahagian dari kerjasama kita. Silakan Bapak Ibu, ada waktu kita ya kurang lebih 13 menit yang akan datang. Kalau ada pertanyaan terkait dengan layanan-layanan ini, termasuk juga ini Mas Gusti dan Mas Iqbal, apakah ada layanan yang kita bisa mendapatkan dukungan gratis, seperti saya mengundang Bapak Ibu dosen menulis buku ajar, namun buku ajar itu ditulis per chapter, per bab yang ditulis oleh masing-masing dosen. Artinya proses di Penerbit Literasi Nusantara gratis, namun kalau ada Bapak Ibu yang mau membeli cetakannya, apakah tersedia layanan itu atau tidak? Ini mungkin pertanyaan sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu para peserta. Silakan, siapa yang menjawab, Mas Iqbal atau Mas Gusti? Oke Pak, mungkin bisa dijawab oleh Mas Gusti Pak. Ya, silakan, silakan. Mas Gusti, monitor masih terhubung dengan kita? Ya, mic-nya masih. Ya, silakan Mas Gusti. Bisa. Jadi izin menjawab, untuk penerbitan gratis yang seperti yang saya jelaskan di awal, itu ketika ingin menerbitkan secara gratis itu ada yang namanya sistem vanity, Pak, yang dimana ini saya bisa screen. Bentar. Nah, ini baru bisa screen. Nah, ini sistem yang memfasilitasi dengan gratis, Pak. Yaitu yang dimana naskah yang masuk dengan sistem mayor ini tidak akan dipungut biaya sepeser pun untuk si penulis menerbitkan bukunya sampai mendapatkan ISBN. Itu. Tapi tentunya ada seleksi yang akan kita lakukan ya Pak untuk naskahnya. Dengan seleksi itu kita akan menyeleksi isinya, terus nanti gimana sih segmen pasarnya dan segala macam. Dan ketika nanti lolos dari seleksi baru kita bisa proses mulai dari ISBN, editing, desain cover dan sampai bukunya tercetak, dan akan kami bantu mendistributorkan secara menyeluruh. Begitu, Pak. Untuk yang mendapatkan sistem gratis tentunya harus lolos seleksi dulu untuk naskahnya, Pak. Begitu. Terima kasih, Pak. Terima kasih Mas Gusti atas jawabannya. Silahkan Bapak Ibu, jikalau ada pertanyaan, ya boleh diketikkan di kolom chat box atau boleh juga raise hand bagi Bapak Ibu yang bergabung melalui live di Facebook, boleh mengetikkan. Pak Ustadz Azmi, disilahkan langsung. Oke, berturut-turut Pak Azmi, Pak Tang. Pak Azmi dulu, silakan. Oke Pak Prof, saya minta aktifkan kamera lagi di jalan lagi. Pertama yang saya ingin tanyakan, apakah boleh menerbitkan kembali buku yang sudah terbit, namun penerbitnya itu sudah tidak ini, apalagi istilahnya sudah tidak membuka penerbitan, artinya penerbitnya itu bangkrut ataukah tertutup lah. Apakah bisa kembali kita terbitkan buku-buku yang masih up to date, tinggal mungkin dikontekstualkan dengan konteks sekarang ini untuk diterbitkan kembali melalui Penerbit Literasi Nusantara ini, Pak? Karena di situ saya lihat di buku kan ada namanya copyright, tapi penerbitnya sudah tidak ini lagi, sudah tidak beroperasi. Ya. Itu Pak, bagaimana Pak? Ya, terima kasih Pak Azmi. Selanjutnya ke Pak Tang sebelum nanti ada dari Bu Nunung. Ya, silakan Pak Tang.
Baik, langsung saja. Jadi saya menindaklanjuti tadi sistem mayor yang gratis ya. Salah satu adalah hasil bebas seleksi atau diseleksi lah teksnya. Kemudian apakah dari sistem mayor ini misalnya yang punya teks atau yang akan menerbitkan nanti juga free bukunya ya yang didapat dari situ. Kemudian setelah didistribusikan dan dijual berapa persentase misalnya royalti yang didapatkan yang penulis misalnya. Iya. Ya, terima kasih Pak Tang atas pertanyaannya. Selanjutnya Mas Gusti dan Mas Iqbal, saya bacakan satu pertanyaan yang ada di kolom chat box dari Bu Nunung. Izin saya jawab saya baca literate. Izin tanya, ada minimal halaman untuk buku di luar daftar isi, pengantar dan lain-lain. Silakan Mas Iqbal atau Mas Gusti atas 3 pertanyaan. Pertama dari Pak Azmi terkait ada penerbit yang sudah bangkrut, sudah tutup, lalu kemudian adakah mekanisme kita boleh terbitkan, sementara soal copyright kan ada catatannya, problemnya adalah penerbitnya sudah tutup atau sudah bangkrut. Yang kedua, pertanyaan dari Pak Tang terkait dengan soal penerbitan mayor tadi, bagaimana sistem royalti, bagaimana cetakan buku, berapa eksemplar yang boleh didapatkan penulis dan sebagainya. Dan yang terakhir pertanyaan dari Bu Nunung. Silakan, siapa nih? Mas Iqbal atau Mas Gusti? Izin menjawab juga ya Pak. Silakan. Ini saya menjawab pertanyaan yang pertama, bagaimana kalau naskah sudah pernah diterbitkan dari penerbit lain, itu sangat bisa Pak untuk diterbitkan kembali. Tapi tentunya nanti dari judul pun akan diubah, mungkin dengan edisi revisi atau dengan jilid 1 atau jilid 2 begitu. Jadi tidak akan ada berpengaruh untuk naskah yang sudah diterbitkan gitu. Jadi masih bisa untuk diterbitkan kembali. Tetapi ya untuk membedakan dari penerbit yang sudah menerbitkan naskahnya itu dengan edisi revisi mungkin. Oke, atau siap. Dan gitu. Ya, betul. Dan Pak, yang mungkin menyambung sedikit, kira-kira ketika misalnya itu disetujui, saya lambat masuk, langkah-langkah yang kita harus tempuh, misalnya apakah mengirimkan naskahnya atau bagaimana Pak? Ya. Oke, untuk secara teknis iya Pak, kami kirimkan dulu naskahnya dan kami nanti akan cek secara menyeluruh mulai dari hierarki dan isi-isinya. Ketika nanti kami anggap itu sudah sesuai dan sudah pas, nanti baru kita proses untuk penerbitan bukunya, begitu Pak. Oke Pak, iya. Ya, silakan Mas Gusti, pertanyaan kedua dilanjut. Dan untuk pertanyaan kedua, penulis mendapatkan berapa buku tercetak? Untuk yang sistem pertama atau sistem vanity ini nantinya penulis itu akan mendapatkan buku tercetak itu 5 eksemplar gitu Pak, untuk cetakan awal. Dan untuk sistem royalti, untuk di setiap nanti kan di setiap bulan akan kami kirimkan rekap penjualannya Pak. Dari rekapan penjualan ini akan kita bagikan royalti untuk penulis itu sebesar 10%. Begitu. Dan untuk yang pertanyaan yang ketiga dari Ibu Nunung itu minimal halaman. Kalau untuk minimal halaman yang kami tetapkan di Literasi Nusantara itu 150 halaman, Bu. Dan ketika nanti lebih dari 150 halaman akan dikenakan biaya per halamannya saja. Begitu. Dan nanti akan kami hitungkan untuk jumlah biaya untuk yang di luar 150 halaman gitu.
Jadi semisal ada 200 halaman dan minimal dari halaman dari kami itu 150, dan dari 50 halaman yang melebihi dari ketentuan kami itu akan dikenakan biaya. Begitu. Ya, terima kasih Mas Gusti atas pertanyaan jawaban dari pertanyaan 3 tadi. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita berada di penghujung acara workshop kita pada hari ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas dukungan dari penerbit Literasi Nusantara yang telah berkenan bekerja sama dengan Sti Abdul Haris dan juga konsorsium perguruan tinggi sosial religius yang merupakan prakarsa dari STAI DDI Maros dan Dewan Pendidikan Kabupaten Maros, disertai dengan kolega-kolega, diantaranya adalah IAI Al-Amanah Jeneponto, STAI Al-Furqan, Pasca Sarjana Al-Furqan, begitu pula dari STAI Yapnas, lalu kemudian STKIP Muhammadiyah Baru, dan baru saja kita mulai juga mengundang bergabungnya Universitas Pejuang Republik Indonesia. Bapak Ibu, terima kasih banyak atas dukungan dan kesediaan kita semua bersama-sama dalam forum ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, saya sudah share screen ini ya, para pesertanya sebentar. Ya. Saya share screen dulu. Ya, ada 22 orang peserta kita. Bapak Ibu, kalau ada yang memerlukan sertifikat, ya silakan diketik emailnya ya di kolom chat box, sehingga kemudian nanti akan kita kirimkan sertifikat ataupun piagam penghargaan atas partisipasi Bapak Ibu bergabung dalam kesempatan kali ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Jikalau dalam memandu diskusi kita ada hal-hal yang tidak berkenan, sekali lagi terima kasih kepada penerbit Literasi Nusantara yang telah berkenan memberikan dukungan dalam workshop kompetensi dosen kita pada pagi hari ini. Kita akhiri diskusi kita. Bagi yang muslim, saya undang untuk sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, silahkan diketikkan email di kolom chat box dan nama lengkapnya tentunya untuk sertifikat, sehingga nanti panitia ataupun tim akan mengirimkan sertifikat melalui email. Jadi silakan diketik nama dan emailnya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, saya dalam beberapa detik yang akan datang akan mengakhiri Zoom-nya. Jadi kalau masih ada Bapak Ibu yang belum mengetikkan nama dan email, silakan sebelum diakhiri. Ya. Terima kasih sekali lagi. Selamat melanjutkan aktivitas. Bagi Bapak Ibu yang Muslim menjalankan sholat Jumat, selamat menjalankan sholat Jumat, terutama Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di Indonesia Timur.